brought to you by Just Joking King, Just Joking Meeting. Welcome to Back my paradise. Oh bukan. to my paradise, anjir. Bukan. Welcome to my paradise. Ya, biasanya orang-orang yang tahu lagu itu berarti seumuran kita. Kita nggak tua amat. Ya? Enggak, biasanya orang-orang muda biasanya udah pernah nggak tahu nggak sih? Nggak tahu lah udah, oke. Kakak, coba definisi sekarang muda buat lu. Karena umur gue berhenti di 19. Tai, anjing, lu lihat muka lu setua itu, tai. Orang juga tahu gue lebih muda dari lu, Jing. Mati dong. Ini anjing, sumpah anjing. Gue tuh kalau ini intermezzo dikit. Entar dikit. Baru intro Flashback. aja nih. Kakak, gue tuh kadang lihat misalnya K-pop idol K-pop. ya kan. Terus? Orang bilang, anjing masih kecil bego. Berapa? Apanya? Kakak umurnya. Oh, umurnya. Gue baru Apa? masih kecil umurnya. Ya, umurnya jelasin, Umurnya terus dia anjing. bilang kayak 17 tahun bego. Terus gue bilang, santai, kan gue 19. Tai. Cuma beda 2 tahun. Tapi padahal kagak. kadang-kadang kalau misalnya sekarang mau ngefans sama orang-orang K-pop itu ya, Bahaya. karena takut jadi pedofil Jadi kadang-kadang. pedofil saya. kan, anjir. Soalnya kita udah lumayan tua. Tapi ngomong-ngomong tentang K-pop Kagak, gitu. kenapa mic kita ada 3? Nah, ini nih. Karena kita ada bintang tamu. Akhirnya dalam sejarah pertama Dalam kali. sejarah. Karena kita nggak tahu orang-orang yang terkenal. Dia Raffi Ahmad kalau mau main podcast kita, silakan. boleh. Kita undang teman-teman kita dulu. Betul. Kita panggil dulu Nicholas Zander. Penonton. Berarti beneran bisa tepuk tangan. Iya, keren banget loh. Kita sekarang udah bisa. Oke. Ya. Bos, Oh, seksi banget tuh. Enggak boleh di-cut tuh yang itu. Oke. Oke, Waduh. selamat datang Mas Zander. Ganteng banget ya, selamat datang ya, Pak ya. Selamat datang. Selamat datang. Kenapa Gue ngomong sama datang. Kenapa tangannya dingin banget nih, grogi nih kayaknya. Ih, grogi enggak grogi dia. Dia sebenarnya veteran lama. Veteran lama, gimana nih? Enggak sih, enggak ada gue. Nggak ada. Gue tadi berharap gue nggak ngomong asal, lu sambut gitu anjing. Ternyata enggak. Belum Jadi- nyambung. Belum nyambung, nggak apa-apa. Tapi topik kita kali ini adalah privileged life. Iya. Karena kan ini kita kenapa bawa bintang tamu biar ngasih tunjuk sisi lain. Oh, ternyata orang Kanada bukan cuma kayak gua sama Feli. Ternyata ada yang Ada yang lebih normal. normal. Ada yang lebih normal. Ada yang lebih normal, kita sakit kan. Iya, jadi siapa yang lebih privilege menurut lo? Enggak, tapi sebelum itu, Zander belum kenalan nih. Oh iya, Ayo, silakan. silakan kenal. Kamu nggak sih? Udah pada kenal nggak? Oh, sih? iya. Gitu banget. Umur, Si paling terkenal Biasa- anjing. Kalau misalnya ngenalin apa aja yang harus gue nama, kelas, sama nomor absen. Iya. Zander Status juga boleh. karena nama gue Z jadi biasa paling terakhir. Iya. Kalau saya dipanggil guru. Emang bukan Nicholas dulu? Justru Nicholas Zander. Iya sih, tapi Ya, warna cacat Tapi anjing. itu belakang. kadang gue lupa nama depan gue Nicholas. iya. Absen itu kalau di kelas gue nama absen 20 sekianan dari 30 orang misalnya. N ya soalnya. Tapi gue karena nama gue Nicholas Zander, terus waktu itu guru gue kayak pada komen kayak, wah, lu kayak nama lu kayak gini jadi selalu di belakang. Jadi gue sekarang nanti kalau namain anak gue, kayaknya gue pingin mungkin namanya kayak somewhere N atau enggak kayak E gitu tengah-tengah. Jadi kalau misalnya ada yang guru yang rese, mulai dari belakang, nah dia masih aman. Oh, gitu. masih aman. Kagak, lu mau, Tapi tuh di depan loh biasanya. lu mau tahu ini gak sih? Sejak kapan? Iya, gue F soalnya. F itu tuh absen 5. Enggak. Sumpah. Gue pernah absen 21. Kelas lu rame Sumpah. banget. Namanya siapa semua? Semuanya Abu Bakar. Padahal sekolah ini sandur cewek semua. Say. Namanya. Tapi justru banyak kayak gitu, Halo, nama saya Abu. Tapi oke. Tapi itu, lu mau tahu ini fun fact? Nama gua kan Lamario. Sebenarnya nama orang normal itu Mario atau Rio. Iya, Bapak gua sengaja taruh la biar itu karena Di biar tengah. di tengah. Oh serius? Bener, bapak gua apa bilang? Jadi Karena- Cilo juga kayak gitu juga? Sama? Kayak Enci gua namanya Tasya, dikasih Nah, Tasya supaya Tapi jadi bagus sih. supaya absen itu Taruh di tengah. pasti di tengah karena nggak ada guru anjing. Kan biasa anjing kan mulai dari absen pertama atau absen terakhir. Iya, benar. Nggak ada yang mulai dari absen tengah. Nah, Bapak gua apa sengaja bilang, iya supaya kalau kamu dipanggil maju sama guru di kelas atau disuruh pimpin doa bukan kamu. Oh, pintar sih. Bokap lu ada trauma gitu? Mungkin. Dia selalu dipanggil dapat awan. Mungkin Trauma. dua-duanya namanya L.
Gak apa, ayo. Oke, ayo. Umur sama single atau enggak sih, Nggak bro? single atau enggak? Barangkali ada yang nempel. Umur 24, Us. kebetulan single. Wih. Nyari nggak? Tipe single tuh gue tau nih ya. Wih, Yes. oke. Ada Jadi dua kita tipe. ngomongin cinta. Nyari kita ngomongin cinta. Ada single karena pilihan. Oke. Ada single karena terpaksa. Oke. Eh. Lalu ada gua. Apa itu? Lo apa? Terpaksa untuk memilih single. Ini kedua. Boleh. Terpaksa buat milih single. Ternyata kita punya guest yang kali ini lucu. Lucu, ini lucu deh, makanya Ini lucu. ger nih, ger. Iya. Paksa untuk memilih single. Enggak. Enggak sih. Tapi menurut gua waktu itu kayak gua udah pernah ngomong sebenarnya ke lamar. Oke. Gua tuh lebih ke arah kayak nyari tapi nggak terlalu effort gimana gitu. Nyari Karena tapi gua nggak lebih kayak nggak Nyari mau tapi kayak 100% kayak nggak mau lagi effortnya gimana, hunting iya. gitu ya. Enggak, tapi Iya. nyari tapi kayak nyari tapi definisi bukan lo apa tapi dulu bukan nih? masalah gua commitment issues atau apa gitu. Oke. Tapi lebih ke arah kayak di stage gua sekarang kayak gua relatif satisfied sure kayak kalau misalnya ada Oh, kayak kalau ada partner pendamping, yang cocok, ada why not? cocok, why not not? gitu. Tapi kan kayak ya udahlah kayak nggak prioritas gimana gitu. Tapi ya open. Jadi Tipikal ibarat ini iseng-iseng berhadiah. Kan ya. Iseng-iseng berarti. Ah, iya. ibarat lu kalau lagi hunting, Ah. lu kagak nyari pegang senapan. Lu cuma naruh trap doang. Betul. Kalau ada yang Oh. yang datang dapat ya udah lu ambil. Oh, Karena menurut benar berdasarkan pengalaman gua, Oke, apa gimana yang lu nih kejar pengalaman? tuh nggak pernah dapet. juga. Oh. Kenapa tuh? What you Kenapa? expect, you get what you're not expecting gitu. Waduh. Jadi gua nggak boleh expect, baru dapet. Masa gua expect mulu gitu. Enggak, masalahnya lu expect, lu ngomong begini Ngomong lu gitu, nggak gua expect. expect. Iya, Nay. Lu Ini ngomong sebenarnya gitu, kode-kode, Iya. expect dong. Kayak coel apa lu coel gitu Ah. anjir. Ya. Tapi Ya udah nanti kita cariin. Berarti blind date selanjutnya makanya nonton ada yang Iya, namanya kalau ada single ladies single ladies. yang mau sama abangku kali ini. Langsung aja Mau. komen. Oke, tapi back to the topic Back to nih the guys. topic, kita bakal ngomongin namanya privilege life. Ngomongnya tadi kan kita kan sekolah di luar negeri. Sekarang Oke. tuh lagi ada stereotype. Mhm. Wih, anak-anak yang Sekolah tajir, yang kayak anak-anak pik, papi ai. Hmm. Itu bener, papi ai itu anjing ya, cindo-cindo berhadiah. Oke. Itu tuh kerjanya keluar, sekolah keluar. Berarti hidupnya privilege, Benar, gampang. Terus jadi ada muncul perdebatan. Apakah mereka beneran hidupnya langsung kayak ibarat main game, pilih Oke. easy mode, Isi mode. ada orang lain yang dapat hard mode. Oke. Nah, soalnya kalau gua merasa hidup gua privilege, gua akuin gua privilege. Iya. Tapi gak easy amat gua. Enggak, tapi menurut gue kalau orang-orang privilege yang kayak bokap nyokapnya kaya banget nggak akan ada guys. Salah sasaran menurut gue. Actually- Iya nggak? actually sebelum lanjut, Oke, Oke, sebelum kayak lanjut. gue penasaran kayak kalian tuh define privilege itu apa sih? Betul. Nah, Karena Menurut lo gimana? Kita yang podcast host siapa sih? Kok Iya. dia lebih pintar Iya. ya? Kita kan ngalur ngidul lah kontol anjing. Makanya sekarang belajar dari Xander. Oke. Menurut enggak, gasnya dulu kita Gasnya ulang. dulu. Kita Jadi- bedah satu-satu. kita bedah. Jadi menurut Xander privilege itu apa? gue pas tuh ngasih topik ini Mhm. kayak topik list tuh salah satunya topik gue kayak mikir sebenarnya privilege tuh kayak Wih. tapi gue langsung defaultnya tuh sama kayak lu berdua pasti Oke. kayak langsung mikir kayak oh pasti orang akan mikir kayak oh masalah kayak wealth lah Duit, wealth ya. lah gitu Betul. kan pasti gitu kan dan menurut gue itu one aspect gitu Iya, Oke, betul. one tapi aspect. yang gue pelajarin gue pelajarin Wih, belajar bos. belajar Lebih prepare Saya gua- sebelum podcast daripada kita. jadi sebenarnya buat kayak konteks saya gue minor psikologi kan. Widih. Gitu. Jadi kayak Makanya gua undang. ada Iya. jadi kayak ada cuman ini cuman kayak satu lesson doang kayak kecil. Oke. Waktu itu kayak Oke. dikasih tahu tentang what is privilege gitu loh basically. Terus dari definition itu, privilege itu basically adalah a set of unearned advantage. The key being unearned advantage. Bang, nggak ngerti bahasa Inggris, Bang. Jadi kayak Sorry. basically itu keunggulan yang lu dapet, tapi lu sebenarnya nggak deserve keunggulan itu. Betul. Tapi lu dapet karena ya lu belong to a certain Karena group. iya, benar. Which in this case berarti kayak bisa sosioekonomik. Kalau misalnya kita mau kayak perluas bisa karena gender, Betul. ya kan? Bisa karena race gitu loh. Jadi kayak menurut gua definitionnya very luas gitu. Kayak hak yang lu dapatkan tanpa Yes. melakukan Kan- kewajibannya. Kan biasanya hak dan kewajiban. Lu harus Iya, ngerjain kewajiban benar. dulu, lu baru dikasih hak. Betul. Nah. Tapi kalau lu pakai hak jadinya lebih tinggi. Tadi itu beda. Salah server. Gue masih mikir lagi, lu kayak tinggi apa? Soalnya Bukan. hak Bukan. high heels gitu. Bukan. Yang ini
Beda artinya. kurang lagi tadi ada delay. Tapi iya makanya itu berarti sama aja kayak iseng-iseng berhadiah sih sebenarnya. enggak iseng-iseng berhadiah, iseng-iseng at least lu coba iseng aja. Iya sih. Ini Kalau hak itu misalnya lu lahir dengan tinggi badan 100 berapa 20 ya? Lu jahat amat sih. Sorry. Dia lah harus 10. Makanya gue duduk anjing. Iya, Tapi ya gue iya sih sebenarnya oke, privilege kalau misalnya menurut lu dari kalau udah di define kayak gitu, sektor apa lagi yang menurut lu juga banyak yang orang-orang nggak lihat sebenarnya? Kan banyak yang lu bilang tadi wealth. Apa sektor-sektor lain yang orang nggak kepikiran gitu? Sebenarnya kesehatan bisa. Nih, ini kalau menurut gue ini adalah salah satu yang gue sadarin setelah gue pindah ke sini. Oke. Buat privilege dalam aspek body type. Karena gue ibarat gue sekarang lagi doyan Genetics nge-gym, gitu. genetik Benar. fisik. Nih, jadi kayak gini, gue ada berbagai ras orang yang gue kenal. Oke. Jadi orang-orang yang misalnya berkulit hitam yang di Afrika, dia jauh lebih jago fisiknya. Itulah kenapa kalau lu nonton misalnya pemain bola, basket, beberapa hal yang didominate sama atlet, Banyak orang hitam. banyak orang hitam. benar. Karena spek fisik mereka jauh lebih bagus. Tanpa mereka nge-gym, badan mereka ada udah ototnya. bagus. Iya. Badan mereka ada ototnya. Kalau itu bisa jadi menurut gua salah satu hal yang orang kadang nggak inget loh. Kayak maksudnya body kayak apa namanya genetiknya itu. Genetiknya itu. Ada yang sorry to say buat teman-teman yang misalnya punya penyakit turunan. Iya. Ada orang kan yang gitu kan sebenarnya suwe. Buat orang yang dapat purely badan genetik healthy, nggak ada diabetes, nggak ada keluarga yang kena penyakit benar-benar. kanker, apa kayak nggak ada turunan. Menurut gue itu udah privilege enough. Iya. Kayak Menurut dapat gua, positif lah. again balik lagi kalau gitu kayak privilege tuh ada beberapa hal yang kayak udah fix banget tuh privilege, tapi Iya. ada beberapa lagi yang kayak lebih relatif gitu. Kayak Oke. tergantung kayak lu di sisi mana gitu I guess kan. Betul. Kayak mungkin kita bisa ngomongin lebih lanjut kayak misalnya kayak yang gua sadar nih ya, tadi lu ngomongin kesehatan ya. Betul. One of the things yang gua lihat tuh relating to that tuh options. Options in terms of gini nih, kayak orang-orang mikir kayak aduh hidup di Indo tuh kayak keras, susah. Which Betul. kayak Kayak gua which is agree. ya, kayak Iya. Tapi kalau misalnya kayak kadang ada beberapa hal misalnya kesehatan ya, kayak misal lu sakit enteng gitu ya, terus lu bisa ke dokter umum, terus mereka tuh bisa ngasih obat yang kayak udah racikan nggak tahu tuh apa, Iya. ada narkoba dikit juga nggak tahu, Iya. tapi kayak lu sembuh. Oke. Sedangkan di Kanada kayak itu nggak segampang gitu. Oh, kayak obat racikan. benar-benar. Benar nggak sih? Ini yang paling gampang Benar. dideskripsiin. Lu kalau sakit masuk angin, minum tolak angin. Betul. Atau minum jamu-jamu bombo. Benar. Tapi kalau di Kanada, Di Kanada, lu nunggu sampai 3 bulan juga belum tentu lu dapet dokter. Yes. Iya. Makanya Itu gue benar. bilang kayak lu kalau masuk IR terus kadang IR bisa nunggu kayak 4 jam. Iya, Benar, iya, iya. udah keburu gede. UGD, iya. Iya. Iya, benar-benar banget. Itu, Itu salah satunya juga sih sebenarnya. Sistem kesehatan di sini mereka sangat memprioritaskan lokal. Enggak, tapi itu oke. privilege ke lokal. Iya, betul, Benar. betul. Jadi kita di Jadi- sini itu termasuk orang yang unprivileged karena kita Unprivileged. imigran. Benar. Sebenarnya privilege itu juga berarti ada faktor dari perbandingan dari lingkungan lu juga berarti. Benar dong. Kalau kenapa Ada, privilege? benar. Kenapa privilege ada? Karena kita membandingkan diri kita terhadap orang lain Terhadap berarti. orang lain. Betul, betul. Oh, itu bagus banget tuh. Yes. Jadi dari lu bisa berasa diri lu unprivileged atau privileged bukan karena sebenarnya gift yang lu punya, karena Iya. lu bandingin sama Bandingin sama orang orang yang lain. less atau more. Betul. Iya. Makanya yang dibilang comparison is the thief of joy. Iya. Keren nggak? Keren nggak? Banget gue sampai muak kayak kayak Itu makanya itu Bisa di drop gitu aja anjing. Iya, itu kan tapi itu Oke. bagus. Tapi balik lagi nih. Oke. Kalau menurut lu sendiri, apakah lu orang yang privilege atau enggak? I guess kayak lebih ke arahnya kayak kapan kira-kira gue sadar gue privilege. Privilege, oke. Berarti lu udah lu say Lu yes. sadar, I mean at this privilege. point kayaknya gue tahu iya gitu loh. Karena Iya. gue ngelihat kayak banyak banget orang yang gak se-fortunate gue. Tapi kayak growing up gue nggak tahu lu berdua gimana. Tapi kayak gue dulu tuh kayak SD gue Citra Kasih, gue nggak tahu lu berdua tahu atau nggak? Tahu, Citra tahu, Kasih. Lu tau Citra Kasih nggak? Enggak sih. Makanya gue diam. Iya. Kurang kasih ya, Pak? Kurang kasih. Kurang kasih apa kurang ajar? Dia Citra Beri dia. Oh, Berarti lu di Indo? Di Indo Jakarta?
Jakarta. Oke. Gitu. Jadi kayak gue growing up di Citra Kasih tuh lumayan apa ya? Kayak gue salah satu kalau misalnya kita ngomongin sosioekonomik, Oke. gue bukan datang dari keluarga yang kayak kaya banget lah. Menurut gue bisa di Kanada tuh karena kayak parents gue tuh kerja keras dan mereka bener-bener jago hemat. Gitu. Mereka berdua kerja. Jadi kayak kalau nggak own a business atau apapun gitu kan. Jadi kayak gue pas growing up tuh gue kayak ngeliat kayak aduh kok orang-orang kayak bisa dapat ini. Yang paling simple tadi. Exhibit Apa nih? Zaman-zaman SD gue tuh BB. Blackberry. Gue liat Gue kayak kira tadi Blackberry lu rollerblade apa? anjing. Beyblade aja. Gue kayak bebek. Blackberry Gue anjing. tahu lo baru bilang Blackberry. Gue kayak oh gue baru gini. Blackberry. Lo tau gak sih? Beyblade tai. Aduh. BB Blackberry. Ketahuan gitu. privilege-nya di mana? Sabar, Blackberry lu apa? Iya. Karena itu lumayan menentukan. Oh, bener. Apakah Gemini, Gemini, atau apakah Torch, Torch, apakah Emang Bolt, Onyx ya? Onyx lumayan juga. mahal. Lumayan kan, Lumayan mahal. iya. Itu Paling gua- atas gua tuh lupa sih. Dakota. Iya, yang otak. Biasanya Blackberry bapak-bapak, Blackberry Bolt. Yang itu kan yang pakai itu kan bola-bola Iya, itu betul. kan. Iya. Anjing. Trackpadnya. Iya, tapi kayak basically gue lihat kayak teman-teman gue kayak mereka udah punya HP gitu. Ya Iya. nggak perlu BlackBerry lah, nggak perlu BB, tapi kayak ada HP. Gue tuh nggak dikasih HP sampai gue kelas 7. Oke. Jadi gue tuh bener nggak ada HP SD. Tapi kayak karena gue kayak selalu ngomong ke bonyok gue kayak aduh kenapa sih gue nggak punya HP. Iya. Jadi dulu pas kelas 5 atau kayak mulai dari kelas 5 atau kelas 6 Oke. gue kayak agak sharing BB sama bokap gue. Oh. Jadi bokap gue pakai BB, terus gue dikasih jatah, lu boleh nge-add 3 temen. Bentar. Jadi terus 3 temen ya, gue ada 3 temen. Biasa tuh gue pasti kayak ada satu yang waktu gue lagi kayak kejer. Cewek. Cewek gitu kan. Masa di-add ke HP papa sih? Iya, gue kayak ngasih, gue kayak itu actually kayak gue nggak tahu ya, kalau mikir-mikir sekarang kayak agak awkward gitu kayak Oke, cringe. Jadi oke. gue kayak ngomong ke dia kayak ini bukan BB ayah, BB papa. Ini lanjut. Teknik itu bukan belagu, teknik kasihan aja gue gak ada BB sendiri soalnya. Terus habis itu kayak ya udah jadi gue kayak ngomong kayak ya itu lah awalnya gue lupa actually gimana tapi pokoknya kayak ngomong sama dia. Terus dulu tuh gue ada curfew. Oke. Boleh pakai BB tuh sampai jam 9. Iya. Nah biasa lagi asik ngobrol di-cut sama nyokap gue. Oh. Udah bubar. Gitu kan. Ya, Jadi kayak cinta sampai di situ aja. iya, berarti. terus kadang kayak misalnya dia masih mau cerita gitu kayak nggak bisa, harus cabut gila. Coba bayangin ternyata itu sebenarnya jodoh lu. Tapi enggak, tapi Enggak bercanda gue aja. gue lebih bayanginnya nanti kalau misalnya nyokapnya ceweknya ngeliatin anjing nih bapak-bapak ada om-om ngecetin. Oh iya. Nama Bokap gue susah tuh. nama akun Blackberry itu Susanto /Zender gitu. Gue jadi ngomongin konser, kamu ngapain ngechat sama om? Anjir. Kagak, lebih bagus. Ntar tiba-tiba emaknya temen kamu dinamai Susanto. Om, itu ya om. Nanti bokap lu nonton kita di ini lagi. Tapi di iya, vlog lagi. tapi enggak, lu berasa bersyukur enough lu aja udah punya privilege untuk pakai BB walaupun ada curfew jam I guess 9. oke, at that time gue nggak ngerasa lah. Oh, iya. Again, kayak menurut Oke, gue tuh oke. kayak gue sih pas saat itu kayak I don't think gue seberuntung temen gue gitu. Karena temen Kayak, lu- Iya, iya. mereka punya HP sendiri gitu. Iya, Dan gue betul. kayak ya BB gitu kan. Ah, benar. I think mulai kayak tipping point dikit tuh kalau pas gue tuh inget gue lupa siapa tapi kayak pas SD tuh ada yang ngomong kayak gue tuh anaknya manja. Oh. Gue tuh anaknya manja dan terus kan gue anak tunggal juga. Oke. Jadi mungkin gue kayak terus waktu itu gue pernah nanya nyokap gue juga iseng-iseng kayak menurut terus ini pas SD nih gue nanya. Iya. Menurut mami, by the way gue panggil nyokap gue tuh mami, manggil bokap gue papa, jadi nggak sama. Oh. Jadi nggak mau. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Nggak Lebih tahu, sayang gue nggak kemana? tahu, nggak tahu gimana cerita tapi kayak mami sama papa, Papa, jadi oke. nggak gabung. Berarti ini gue ngomong kayak, Mi, menurut lu kayak bukan lu lah, menurut mami. Menurut lu iya. Udah berasa yang Mami, paling keren anjing. menurut mami aku kayak range apa on a Kayak scale ngentot of nggak? zero. Kalau itu jawabannya iya gue nggak bisa jawab. From 0 to 10 kayak menurut dia gue seberapa manja. Terus dia bilang kayak 7. Oh. Nah, Oke. terus at that point gue kayak wah
Gua bawa kayak hati 7 tuh kayak nggak tinggi-tinggi gila, banget 7 tinggi. loh. Tapi Relatif tinggi loh. Tapi- Kayak menurut gua tuh iya, relatif lu tinggi. iya. Kayak ini manjat. umur boleh Umur tahu berapa, nggak iya? kelas berapa? Apakah anak SD lu nanya, "Mi aku manja gak sih?" Iya. gitu. SD atau SMP? Wah, hebat sih lu. Wah hebat sih, SD lu udah bisa kayak- berpikir iya, seperti itu sih. Kayaknya enggak, soalnya karena ada yang komen ke gue. Oh, kamu karena tuh ada- manja. karena Jadi kayak gue sadar. penasaran Oh. gitu kan. Jadi kayak gue nanya kayak kayak again kayak emang menurut lu gue manja. Terus kayak menurut dia bilang kayak ya on a scale of 0 to 10 ya 7 gitu. Dari itu kayak gue mulai mikir menurut gue enggak. Tapi Oke. kayak throughout my life tuh gue mulai lihat kayak iya ya, kayak ada certain things yang emang relatif gampang buat gue. Contoh, boleh nggak kasih contoh satu? Shit lah, I mean kayak one of the things sosioekonomik kayak gitu, kayak jalan-jalan. Oh, oke. Gua kayak lumayan fortunate kayak by SMP atau SMA kayak udah kayak ke Eropa. Oh, oke. Terus kayak ke Thailand. I think by the time kayak gue SMP tuh gue one of kayak salah satu orang di kelas gue yang kayak in terms of travel tuh kayak lumayan banyak. Oke. Gitu kan. Kayak SMP udah kayak bisa kayak Singapura, kayak Jepang, Asia, Iya. terus Eropa Iya, gitu, nyoba-nyoba oke. gitu kan. Jadi gue kayak oke, that's one thing. That's Gitu. something, Karena yeah. kalau misalnya gue compare kayak ke orang-orang yang terdekat gue, kayak nggak semuanya kayak gitu. Even kayak keluarga gue juga kayak nggak semuanya kayak gitu. Fair Gitu kan. enough. Nah jadi gue kayak oke, itu one thing. Terus kedua nih ya, ini gue nggak tahu privilege, tapi ini kayaknya lebih ke arah kayak manja deh. Coba. Bokap gue tuh udah baik banget. Oke. Oke. Dulu pas gue kayak zaman sekolah ya, kadang gue tuh males banget tugas. Oh. Kayak gue kayak males banget, bantuin. Dikerjain Dia tugasnya. bantuin. Nyokap gue selalu bilang kayak itu bokap lu yang kerjain nilai buat bokap lu ya, atau bukan atau lu yang sekolah gitu. Gue kayak Terus bilang, iya sebenarnya kalau bisa. mau kalau bisa papain sekolah. Kalau bisa apa aja deh. Ngapain lu? Gimana kalau aku yang kerja? Tapi berarti selama itu apa namanya PR lo dikerjain sama bokap lo gitu? Nggak semuanya of course. Oh. Kayak ini big projects lah. Kayak other things kayak gue tetap bakal ngerjain sendiri. Gue lumayan orangnya kayak nyicil dari jauh gitu. Tapi kayak Oke. big projects tuh gue kayak Minta tolong lah. Dan bokap gue juga orangnya nggak tegaan kayak sama gue gitu. Dia lebih kayak dibantuin deh gitu. Nah, tapi itu menurut gue kayak itu privilege. Privilege Itu juga, privilege, privilege itu banget privilege. sih Kayak menurut the fact parents gue bisa kayak bantuin gue gitu kayak ya ini mungkin banyak view lah, ada yang punya pendapat, menurut gue beda-beda cara interpretasinya, tapi menurut Benar. gue tuh kayak gila, nggak semua orang kayak Tapi itu privilege karena nggak banyak orang Yang tuanya orang tuanya bisa sempat buat bantuin. Yes. Tapi lu tau nggak apa? Gue jadi akhirnya ini setelah ngomong kayak gini, gue baru sadar kayak shit, iya anjir, dulu kalau ada kesenian prakarya. Gue sih nggak kebayang prakarya lu gimana. jadi Tai. bokap Gue sih ngeliat muka lo ya bokap- udah tahu. Iya kan, bokap gue tuh artsy banget orangnya. Oh. Gue enggak. Gue kalau ada prakarya harus bikin something dari barang bekas. Oke. Oke, gue bilang ke bapak gue. Bapak gue bikinin mobil Batman. Enggak, bukan sembarang mobil Batman. Iya, tapi kenapa lu bisa Enggak. kenapa Jin. spesifik banget menurut Iya. lu? Ada, karena gue inget banget itu mobil Batman bagus banget. Terus gue merasa, ya abis itu nilai gue paling bagus satu kelas. Iya, ya nilai bokap lu paling bagus. Iya. Langsung lu aja. Lu tahu juga ya. Iya, tai ngambil-ngambil. Kalau kata bapak gue, saingannya anak bocah nggak selevel. Enggak, tapi masalahnya gue jadi guru prakarya lo, gue juga nggak percaya itu. Iya, Tai. karena at one point satu sekolah gue kira gue anak paling artsy. Anjing. Wah anjir. Karena melukis bagus banget, melukis bagus banget, prakarya bikin bagus banget. Terus disuruh ada kelas ngejahit. Bokap gue nggak bisa ngejahit. Oh. Nyokap. Emak minta tante gue. Orang lain bikin ngejahit cuma lurus kotak doang, gue bikin bunga. Bunga, Gila lu. kalau bunga bahkan bukan ada bunga doang, bunga ada vas-vasnya. Lah tai. Gila, Gua overkill banget tuh. Itu overkill. Makanya itu kan gue baru sadar juga kan kadang kan kalau gue di SMA, Iya. lu tau gak sih ibarat kalau bikin PR salah-salahin. Ah. Biar gak kelihatan nyontek. bener. Yang ini pas gue SD di overkill Overkill, sama bapak. iya. Itu tante sama bapak gue emang kayaknya sengaja pengen kreatif itu. Pengen keciduk, tapi satu sekolah jadi kiranya, iya Rio anaknya artsy banget. Oh, iya. Dikira gue Picasso aja. Ternyata gue Pikachu aja. Aduh, tapi ngeliat muka lu aja gue juga kayak anjing Gak parah, ngejahit udah bisa tai. genuinely bagus banget. Mantep aja. Gue sampai sekarang mikir lagi, gue sampai detik ini gue disuruh bikin ulang, gue nggak bisa. Tapi itu privilege. Privilege, Privilege. dibantuin, Privilege. itu gila sih. Tapi kalau lu gimana Pel? Gue Ada nggak momen-momen bonding begitu tuh? Kalau nggak ada apa-apa. Nggak perlu prakarya. enggak sih, gue sebenarnya
sebenarnya lebih privilege mungkin karena kebalikan. Karena privilege menurut gue bisa sampai sini karena nyokap bokap gue juga kerja. Oke. Terus gue privilege gue baru ngerasain justru pas gue ke Kanada. Karena dulu nyokap bokap gue tuh udah biasain kayak gue melakukan apapun sendiri gitu. Jadi mungkin gue di privilege di situ karena sekarang justru kebalikan mungkin ya. Karena privilege gue maksudnya nyokap bokap gue selalu ada di situ, tapi gue selalu ngerjain sendiri. Jadi kayak gue udah bertanggung jawab atas apapun yang gue lakuin sendiri. Gitu sih paling. Lo tau nggak ada yang kalau ibarat ini ngomongin sosial ekonomi, Ya. gue merasa gue privilege enough, gue nggak pernah sadar gue privilege. Nah Aneh iya, nggak? Iya. menurut gue at Privilege some enough. point kalau lu gue nggak tahu karena gue ngerasa kayak gue baru ngerasa gue privilege pas kesini, berarti gue tuh sebenarnya udah privilege dari dulu karena gue nggak pernah ngebanding-bandingin. Ngerti nggak maksud gue? Iya. Tapi kan again kayak tadi lu ngomong tergantung teman main lu gitu loh. Iya, Benar. karena Kita- nih sekolah gua Sang Timur sekolah Katolik yang kayak relatif bukan sekolah fancy, bukan sekolah fancy. Temen gua, bener-bener temen nongkrong gua, yang satu anak satpam, Iya. yang satu anak pabrik rokok, yang anak satpam ngata-ngatain anak pabrik rokok. Jadi gak ada yang peduli sosial ekonomi lu apa, lu idiot. Dan gue privilege enough, gue nggak pernah sadar bahwa ini mesti gue udah sadar sih gue privilege karena gue nggak pernah mikirin duit, tapi gue nggak pernah tahu gue kaya. Itu dia, makanya kenapa gue ngerasa sebenarnya orang-orang privilege itu nggak bakal ngerasa mereka privilege karena mereka nggak pernah ngebandingin karena mereka nggak pernah susah. Iya. Ngerti nggak maksud gue? Anjir gue privilege banget ya. Iya. Menurut gua kayak problems kita tuh kayak first world problems gitu. Iya emang first world First- problem. Ini oh. ini kayak orang-orang manja yang punya problem. Iya, kayak Gue akuin aja hidup gue Tapi privilege. secara tidak sadar kadang-kadang kita ngerasa kayak orang-orang kayak maksudnya kayak di Indo pasti ngeliatin kita lagi ngomong kayak gini kayak ya karena kalian di Kanada Iya. dalam otaknya, ngerti nggak? Emang. Yang nonton ini gitu. First world problem tuh gimana? Third Kayak- world problem gimana? menurut gua kalau misalnya lu kayak perbandingan lah misalnya. Kayak kalau third world problem tuh lebih kayak aduh, besok gua bisa makan atau enggak ya? Iya. Iya kan? Tapi kalau kita kayak anjir, besok makan apa ya? Iya. Bagus, Gitu loh, kayak bagus. bedanya kayak gitu, Bagus, kayak bagus. lebih Benar. kayak gue tahu gue bisa makan kok, tapi tinggal sekarang milih aja gue mau apa gitu. Mau makan yang murah atau yang mahal? Mahal. Iya, benar. something like that gitu. Tapi ini kayak apa namanya? Ini salah satu first world problem juga menurut gua. Mental health. Ini kontroversial Oh, sekali. shit. Bener banget. Ini Anjing, kontroversial itu banget. actually itu privilege banget kita di sini menurut gua. Bener. Lu kalau bisa punya penyakit mental, hidup lu sebuah privilege in terms of social economy. Temen-temen gue kan anak-anak Sang Timur itu nggak gitu nggak gitu privilege, kayak biasa sekolah nggak Yeah. top, nggak yang isinya orang kaya. Iya. Baru abis itu mereka sekolah di kuliah, Oke. ketemu yang lebih kaya lagi. Tiba-tiba sadar, oh kok semua orang punya mental health ya? Oh kok tiba-tiba semua orang bisa ke psikolog ya? Meanwhile temen gue yang dari kecil di abuse sama emak bapaknya, digebuk pakai kursi lah, disabet, dia semua senjata lu sebutin udah kena, Nah, oke. udah kena. Dia kalau cerita ke temen-temen yang baru dia, Iya. wah lu harus ke psikolog nih bro lu kayak harus ke psikolog. Meanwhile temen gue ke psikolog, makan apa gue besok anjing. Nah, meanwhile kalau gue nongkrong sama temen gue, kita ketawain. Karena kita akhirnya udah terbiasa dengan hal kayak gitu, menertawakan masalah. Atau Masalahnya. bangsa aja lama-lama. Itu namanya coping mechanism aja. Mungkin ya, gue nggak tahu itu mungkin. Ya, which is works. Iya. Iya. Which is work. Problem Tapi gue benar. begini ya. Menurut gue benar itu. Karena sekarang di Indonesia di negara yang bukan first world country, Iya. mental health itu tuh sama dengan duit. Iya. Itu udah jadi kayak pengetahuan umum gitu menurut gua. Lumayan. Karena kalau misalnya lu nggak ada duit, mental health tuh udah terkuras anjing. Ngerti gak sih maksud gua? Sedangkan meanwhile kalau kita di sini, mau lu semiskin apapun mental health tuh juga tetap dijaga anjir. Sama siapapun. Iya, karena di negara maju orang peduli kesehatan mental health lu. Negara Indo ya Iya. tergantung sekaya apa. Iya. Tapi kayak gitu juga menurut gue jadi kadangnya kayak lumayan di abuse sih, dan jadinya kayak yang gua notice nih, gua nggak tahu lu pada kayak menurut gua di Kanada jadi kayak kayaknya mentalnya relatif kayak lebih lemah ya. Iya. Oh, ya. Dibandingin kayak Betul. orang Indo gitu loh. Ya kan? Kita nggak tahan banting jadinya. Iya. Iya. Kayak kalau Perut di aja Indo juga tuh nggak tahan kayak banting. kalau di Indo gitu kayak misalnya ngantor gitu kan. Kalau misalnya kayak harus perlu kantor atau apapun kayak
Jir, kaki gue hilang satu ya udah masih bisa Kerja. lagi. Iya. Jari bisa berdiri. Jari gue putus, gue kelarin shift. Iya, tangan kanan gue hilang ya tangan kiri. Kayak gitu loh. Kayak mental tuh lebih kayak gila kayak terpaksa gue harus kerja karena emang ya kalau enggak gue mati gitu. Iya. Gitu kan. Sedangkan kayak di sini kayak ya lecet dikit. Aduh. Ya, Sakit iya, deh gue, kurang enak badan. Enak badan. mental healthy Enak badan, ya, gitu. anjing Iya, emang. makanya jadi kayak apa ya kayak ya itu again mungkin perbedaannya again kayak develop country sama kayak develop Iya. kayak Benar. di sini lebih gampang kayak nyaman gitu loh. Nis. Gampang banget gitu. Something yang gue mau ngomongin juga easy mode. Tadi Iya. ibarat nih hidup kerja di Kanada, gue nggak bilang gampang ya. Iya. Iya. Tapi orang banyak yang bilang lebih easy daripada di Indo. Di Indo lu kerja Iya. 9 to 9, 9 to 12 AM gitu. Jadi masa Iya. sampai subuh kerja. Bener. Normal. Iya. Di sini orang 9 to 5 lewat lembur 2 jam. Gue nggak bisa nih. Iya. Kayak wah capek banget nih gue kerja nih begini-begini. Iya, betul. Itu yang menurut gue lumayan easy jadinya. Bener. Iya Bener kan? banget Begitu sih. orang-orang sini begitu balik ke Indo, anjing susah banget ya kerja di Indo. Iya. Ya. Ternyata semua orang kerja begini. Benar. Iya, dan itu Itu. kayak hal biasa. Dan again kayak ini kita kalau ngomongin kayak compensation kayak jauh banget ah. Iya, Gaji jauh banget. gedean sini, Jauh kerja enakan di sini. Benefit Iya. juga Ya, gedean di sini sini jauh lah. Makanya. Di Indo tuh udah hampir non existent Makanya jadi. ini sekarang orang-orang tuh lagi apa namanya mulai kabur tren. aja. Iya, hashtag Hashtag kabur aja. Benar. Iya, hashtag kabur aja. Kabur aja dulu. Kan maksudnya kerja ke luar negeri kalau bisa, habis itu pulang Indo habis. Pulang Indo. Makanya itu lumayan easy sih menurut gua. Kalau anda sekalian penonton setia bisa cabut, menurut gua not bad. Menurut gua not bad. Not bad. Iya sih, benar sih. Tapi nggak salah. ingat, pulang abis itu setelah lanjut sudah berexperience, sudah punya banyak pengalaman di luar, bawa pengalamannya balik ke negara mereka sendiri. Iya. Kalau bisa ikut bangunlah negara ini. Iya, Jer. Ya kalau nggak bisa ya mau ngomong Mau apa? Coba, apa lu menurut lu negatifnya? Dari tadi kita bahas positif. Ada negatif dikit-dikit. Coba apa sebenarnya negatifnya? Negatif dari easy mode. Iya. Dari easy mode dan privilege lifestyle itu. I guess kayak independent juga one thing. Independent. Independent. Jadi Jadi, ya kayak apa ya? Kalau misalnya jadi bergantung gitu loh. Kayak Iya. gue juga realize ya karena itu kayak gue kayak zaman sekolah kayak lumayan gampang dan apapun jadi kayak dulu kayak simple things kayak apa ya? Misalnya nge-book hotel gitu lah. Ya. Those Yeah. things lah kayak mau jalan-jalan nge-book hotel kayak gitu. Dulu tuh kayak ya parents gue yang ngelakuin semua Iya. gitu. Terus kayak gue lumayan menurut gue dibandingin kayak ada temen gue kayak gue lumayan telat gitu loh. Iya, baru Iya, ngerti cara iya, book baru hotel ngerti. kan. Padahal tuh kayak very Ngerti. simple gitu kan. Kayak Iya. sekarang kayak gue lupa dulu kalau nge-book hotel internet ya gue Iya. nggak jauh itu sih. Enggak, Gue kita nggak setua jauh. gue itu. nggak setua itu tapi kayak Lebih masa- kayak ke apa namanya booking.com atau apa yang lebih iya murah gitu mana kan. Iya nyari-nyari kayak gitu padahal kayak ya. those Iya. things yang hal kayak menurut gue kayak simple tapi kayak ya karena gue agak jadi manja kayak gitu Iya. gitu loh. Iya. Jadi kayak ujung-ujungnya jadi kayak ya belajar hal-hal itu sendiri itu lebih telat. Iya. I guess itu one thing. Meanwhile orang-orang lain udah bisa cekin-cekin sama pacarnya. Iya. Lu berarti anak baik-baik. Di BBM cuma ada 3 kontak Iya. sama si anjing emang. Temen buat minta PR, ngasih PR, apa temen teman. teman. Temen tai. Enggak, itu tau nggak apa? Itu booking hotel. Ini paling gampang. Nyetir. Banyak orang yang nggak bisa nyetir karena seumur hidup dia punya supir. Bener. Benar. Itu benar sih. Itu benar. Padahal, Itu. padahal nyetir tuh menurut gue one of the few joys in life sih. Iya. Ya. Ya kalau di Jakarta arguable lah. Harga. Anjir kalau macet tuh gila banget. Anjing Gua- dia itu naik tensi tak ya kadang-kadang ngomongnya Iya, nggak sih? gue kalau misalnya waktu itu yang kayak sempet gue kayak kerja bentar di Iya. Indo, Oh, kayak gue tuh PP bisa 4 jam. anjing. Tai, gue bisa naik pesawat ke Bangkok. Sama, gue kayak gila banget gitu. Iya Ya, but sih, anyway iya kayak, sih. Tapi iya iya bener, kan? gue setuju. Nyetir tuh, karena Gila, lumayan Tay. tuh banyak orang yang Nyetir, kayak bener. sampai mati nggak bisa nyetir karena selalu ada supir. Mm. Itu, lu bisa nyetir ya? Bisa. Oh bisa, nggak privilege. Bisa, nggak Nggak privilege. pernah. Udah sekarang benchmarknya itu. Iya. Kalau bisa nyetir berarti nggak privilege. Nggak, tapi menurut gue nggak privilege salah satu dampak negatif. Ya, efek negatif ya. Kadang-kadang karena kita nggak ngerasain apa hal-hal yang tidak privilege, lu jadi kayak kehilangan, kayak maksudnya kayak apa ya? Pada saat itu terjadi pada lu nggak tahu harus berbuat apa sih menurut gua. Iya. Ngerti nggak maksud gua? Kayak misalnya nggak sejauh-jauh.
kayak kita privilege enough, orang tua kita masih bareng. Ya gue nggak bilang gue mau punya kayak gitu loh, tapi kayak at some point menurut gue pada saat lo berhadapan pada situasi yang kurang unfortunate, kadang-kadang lo jadi kayak ngerasa end of the world menurut gue. Lumayan, temen gue ada orang tuanya 4. Parah banget. Itu bercanda tongkrongan gue. Iya. Itu bercanda Orang tongkrongan. tuanya 4. Ya, bagusnya Natal udah 2 kali. Iya. Kadonya juga 2 kali, Pak. Iya. Orang tuanya 4. Ya kalau lagi nongkrong gitu ada yang orang tuanya 4, ada yang 1 bapaknya udah meninggal dari kecil. Dan ini suka iri. Bagi-bagi apa lu marah banget lu punya 4 anjing. Yang ini cuma punya 1 anjing. Bangsat. Bagi temen gua. Weh, dia sorry ya, maaf om. Gue bercandain mulu bapaknya dari SMP. Udah dikubur banyak. Sorry. Makanya itu sih. Jadi apa namanya, dia kalau di sekolah, ayo kita donasi buat anak yatim gitu ya kan, dia nggak masuk itu. Terus dia teriak di kelas, daripada donasi ke orang nggak kenal, mending donasi ke gua. Tai. Mana si anjing kaya, si anjing kaya cuma nggak ada bapaknya, anjing bener. Bener itu tuh gua anjing banget, bener gitu. Dia sih nggak mau donasi. Ya udah mending jajanin gua nanti anjing. Gua anak yatim. Tapi makanya kayak yang kayak gitu-gitu menurut gue kayak orang-orang privilege itu pada saat kayak maksudnya kalau kita kalau misalnya udah ada masalah ngerasanya kayak end of the world gitu loh. Iya. Ngerti gak sih? Jadi kayak lu nggak tahu ngadepinnya kayak gimana dan segala macam, udah abis lu tai. Iya. Tapi ketika lu udah ngelakuin sesuatu yang dari dulu lu udah going through, ini udah gak ada apa-apa yang buat jadi mereka, lu lebih punya banyak pembelajaran gitu. Iya, jadi misalnya mental lu juga udah tough gitu loh. Lu udah kayak gak apa-apa, ini another thing, another shit show gitu. Tapi kalau misalnya kita kayak ada apa tiba-tiba amit-amit jadi gitu, gampang broke. Anjing iya, gue udah kayak fuck, gue udah gak bisa ngapa-ngapain. Ya nangis. I guess partly kayak anaknya kayak susah, kayak setelah kayak lu get over it, gue lebih confident kayak kalau misalnya ada orang yang experience the same thing, jadi gue bisa speak from my experience. Benar. Oh betul. Jadi lu bisa bantu. Betul. Iya, benar. Karena kalau misalnya kayak lu cerita terus gue nggak pernah experience, gue kayak nggak relate. Bingung Nggak iya. relate. paling bisa the most you can do kayak ngasih sarannya kayak aduh yang sabar aja. Sabar iya. Anjing sabar. Bener sih. Kadang-kadang juga gue takut salah ngomong. Iya. Tahu nggak sih kayak? Benar. Gue nggak tahu gue mau ngomong apa, tapi kalau gue mau ngomong juga gue jadi nggak jadi ngomong gara-gara gue takut nyinggung. Takut nyinggung kan? Gue nggak tahu gitu. Dan itu kayak apalagi kalau misalnya lu nggak pernah experience. Sedangkan kalau misalnya lu pernah experience kayak gue ngomong apapun kayak dia mau tersinggung, gue bilang kayak gue udah pernah ngelakuin ini, gue udah pernah ngerasain gitu. Jadi kayak ini kayak relevan gitu. Iya, benar. Itu temen gue yang nggak ada bapak. Dia orang yang paling ditunggu di rumah duka. Karena ada pengalaman. Yang meninggal peluk, akhirnya kita sama gitu. Tai. Itu Terus makanya dia kalau lagi nongkrong, bapaknya baru meninggal 2 minggu. Temen gue ada bapaknya baru meninggal 2 minggu. Dia yang salah satunya yang paling berani. Woi, gimana bapak lu begitu? Karena dia gak pernah punya. Tapi kadang-kadang ya, gue tahu beberapa orang yang iri sama orang-orang kayak gitu malah. Karena dia find joy in the little things gitu. Wah, itu top sih anjing. Ngerti gak sih? Terus gue yang kayak, ya sebenarnya sih gue nggak iri, tapi at the same time gue ngerti maksud dia. Karena kayak orang yang udah privilege nih, kalau misalnya lu kasih kayak, misalnya gue kasih nih misalnya lu ulang tahun, lu udah privilege banget, gue kasih lu kayak casing HP, lu juga bakal kayak gitu. Tapi orang yang nggak pernah itu bakal bangga setengah mati. Tapi dari situ aja dia udah seneng. Orang yang itu susah bahagia. Bener. Iya, lumayan. Bagus banget itu. Susah bahagia. Itu benar tuh. Orang yang ketika lu punya semuanya, lu susah bahagia. Kagak, kalau lu raja, anak prince, anak Arab Saudi, yang tiap hari dapat miliaran dolar, beli Ferrari itu cuma hari Jumat buat dia. Iya. Benar. Apa yang bikin karena dia kayak, happy ya kayak dopaminnya udah kayak beda gitu. Dari kecil dia beli Ferrari. Makanya itu maksud gue susah itu bener bahagia. Sih, anjing, bagus orang betul. privilege tuh susah banget bahagia. Dari situ gue baru mikir anjing, temen gue jelas kayak gitu, gue kayak actually bener juga tai. Lu kalau mau kerja, lu jadi cewek, lu umur 25 tahun gak ada yang mau terima lu tai. Karena dia takut lu nikah terus lu ngambil maternity leave. Itu anjing banget. Dan iya benar kayak actually di Indo tuh soalnya umur tuh juga part of hiring requirement. Iya. Udah sih bisa dituntut jir. Lu bahkan bukan umur dulu. Iya. Kayak lu soalnya kayak lu
age discrimination kan, lu nggak bisa kayak hiring based on age gitu. Terus kayak lu nggak bisa kayak nanya-nanya hal yang kayak personal, kayak lu udah kayak married atau enggak. Kayak di Indo tuh kayak that information tuh is expected gitu loh. Kayak lu awal-awal kayak lu apply pun kayak kakak lu udah keluar gitu loh. Tuh kayak buat apa aja? Bro, di Indro salah satu kriteria di job description-nya berpenampilan menarik ngentot. Iya bener. Iya tadi. Bener. Iya Jing. Berpenampilan menarik. Berpenampilan menarik itu jadi salah satu requirement, kriteria buat benar, ini. benar. Itu kurang suwe apa anjing? Iya, kadang-kadang gue nggak ngerti sih. Soalnya waktu itu gue lagi ngomong kan kayak gue ya kepo aja kayak kalau di Indo, maksudnya kan gue kepikiran kayak kalau gue amit-amit balik Indo gitu kayak gimana gitu. Terus gue ngomong sama salah satu kayak nggak, maksudnya kayak ya salah satu kepemerintahan yang pernah datang ke sini lah. Dia bilang, oh tapi kakak udah mau umur 25 ya. Kalau udah 24 atau 25 udah nggak bisa. Expired gitu. Udah expired berarti lo. Bisa begitu. Benar, karena dia takut lo hamil. Oh. Terus gue kayak tenang aja Tunjukin mbak. nggak? Saya dua-dua bisa hamil. Lihat nih mbak. Udah Saya punya sebenarnya anak. bisa 6 tahun lalu kalau saya mau. Saya udah best dari kelas 3. Makanya ini si mbak kayak nggak tahu aja tai. Tapi ya udahlah. Tapi ini menarik banget, ini Menarik. ngomongin privilege mode. Kalau kalian mau kita ngomongin lagi privilege mode, kayaknya asik nih dengerin Iya nih. orang dari privilege atau mau coba dong diajak temennya yang yatim tadi. Yang tadi disuruh zoom call sama Atau kita. bahkan Anda yatim. Iya, atau iya relate, saya juga yatim, saya ketawa kok. Jadi buka ini hiring anjing. Iya, makanya. Bangke. Requirement-nya di sini ya guys. Oh, iya. Salah satunya yatim. Masuk. Gua lupa Kamera gue juga udah masuk. Iya, kamera. Kamera gue juga udah masuk. lu piatu. Gameplay. Apa bedanya yatim sama piatu? Yatim tuh gak ada bapak, piatu tuh gak ada emak. Iya, jadi kameramen kita yatim. Saling kalau kita digabung ya tim yatim. Bangsat. Ini apa? Ini privilege bisa ngomong ketawa begini, berarti itu menerima. Betul. Berarti hidup kita nggak ini banget, nggak privilege banget. Iya. Soalnya kita masih bisa ketawa dengan hal seperti ini, Betul. tai. Dan bisa nyetir tadi. Bisa nyetir sama bisa ketawa. Itu udah Otomatis. privilege. Betul. Berarti Karena- requirement-nya yatim sama piatu Piatu. sama bisa nyetir. Jadi dicari yatim dan piatu yang bisa nyetir. Double tuh kombonya. Iya sih. Goblok sakit aja. Goblok Kita di sakit. cancel. Gimana udah kenal udah di cancel. Oh udahlah. Yaudah. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian suka, terima kasih juga Pak Sender. Terima Thank kasih you. Pak Sender. Thank you. Tunggu promosi dulu dong jasa psikologinya. Gratis kalau wanita. Kalau wanita. Kalau wanita. Kalau wanita, kasus menarik. Kalau pria Wanita berpenampilan menarik. Kalau pria berpenampilan menarik, tetap bayar. bayar. Kita bayar. Nggak butuh, Nggak butuh. Nggak butuh. Udah punya ngapain cari lagi? Betul. Bangsat. Ya Ya, udah. terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dan juga share ke teman-teman kalian. Alright, see you Bye-bye. then. Bye.